Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari berikan waktu yang terbaik untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan Engkau. Saat sore hari ini kembali kami datang ya Tuhan. Sungguh hati kami merindukan Engkau Bapa. Kami mau beri waktu kami yang terbaik untuk memuji menyembah Engkau, untuk menyenangkan hatimu ya Tuhan, untuk merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan kami lakukan dalam setiap hari ya Tuhan. Mari Engkau bekerja ya Bapa. Roh Kudus, Engkau tolong setiap kami umat-Mu yang mengikuti worship at home ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kiranya Tuhan juga hadir untuk menjamah mereka. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap bersukacita dalam Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita nyanyi bagi Raja segala Raja. Haleluya. Mari sama katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Amin. Haleluya. Mari serukan nama di atas segala nama itu. Yesus Tuhan, Raja kita. Haleluya. Haleluya. Katakan Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan Yesus Tuhan.
Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Dia Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Allah yang perkasa, Yesus nama di atas segala nama. Serukan Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah yang luar biasa, perkasa Mari kita terus memuji Tuhan, sebab Dia Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang untuk menyembah Dia. Mari katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Raja Maha Besar, amin. Mari datang menyembah Dia, datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Raja Maha Besar.
Jesus. Mari jadikan Yesus Tuhan Raja kita. Jadikan Dia yang terbaik di antara apapun juga. Haleluya. Jesus, Engkau berharga bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, kami datang padamu dalam kerinduan kami. Oh, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah
indah bagimu. Haleluya Jesus. Kaulah permata hati kami, Kau berharga bagi kami. Permata hatiku, amin. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Tuhan, kami mengucap syukur saat sore hari ini ya Bapa, untuk segala kasih karunia kemurahan Tuhan yang Engkau senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami. Biarlah saat sore hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama mau merendahkan hati pikiran kami sepenuhnya untuk tunduk akan firman-Mu Tuhan. Berkati urapi setiap kami ya Bapa, untuk kami boleh mengerti firman-Mu yang menegur kami, yang meneguhkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu yang berkata-kata kiranya Tuhan urapi juga ya Bapa. Tuhan berkati dan bila isi hati Tuhan boleh tersampaikan saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan firman Tuhan pada sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara. Selamat sore untuk kita semua, puji nama Tuhan. Kita boleh memuji, memuliakan Tuhan dan bila saat ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Di sini saya mau menyampaikan tentang satu topik yang sebenarnya ini sering kita alami ya. Ini tidak akan lepas di dalam kehidupan kita. Ya, kita mau membahas satu topik yaitu cause effect atau sebab akibat. Ya, sebab akibat ini sering terjadi ya dalam kehidupan kita. Misalnya kalau anak-anak muda yang masih sekolah, misalnya mau ujian, ini kan masa-masa ujian ya, mau kenaikan kelas. Kalau kamu tidak belajar, akibatnya nilainya jelek. Remedi, biasanya remedi ya kan. Nah, ada akibatnya. Gitu. Misalnya untuk orang-orang yang biasa pasang alarm, biasanya saya ini ya saudara-saudara, pasang alarm. Nah, suatu saat saya lupa pasang alarm, akibatnya saya bangunnya kesiangan karena terbiasa pasang alarm. Nah, ada sebab, ada akibatnya. Bahkan di berita-berita juga disampaikan ya. Misalnya, curah hujan yang sangat deras dalam beberapa hari ini menimbulkan bencana banjir, ada akibatnya. Nah, ternyata sebab akibat ini kita bisa lihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama itu adalah secara sains. Adanya hukum alam, misalnya
benda jatuh. Karena apa? Karena ada gaya gravitasi. Nah, ini secara sains. Hukum alam selalu bekerja berdasarkan sebab akibatnya. Mengapa benda bisa mengapung? Mengapa benda bisa tenggelam? Mengapa benda bisa melayang-layang di dalam air? Karena ada namanya gaya angkat atau gaya apung. Nah, ini secara sains. Yang kedua, secara logika, secara pikiran, di mana pikiran manusia itu dibentuk untuk mencari alasan. Oleh karena itu, kenapa kita sering bertanya, mengapa? Nah, kan, oh, teman kita baru datang terlambat. Loh, kenapa baru datang? Nah, kita selalu secara otomatis disetting tanya alasan kenapa dalam setiap peristiwa yang kita alami. Bahkan terkadang kita sebagai manusia ketika kita mengalami satu hal tertentu, kita selalu tanya, kenapa ya kok bisa ya ini terjadi? Padahal kita lupa itu semua terjadi karena perbuatan kita. Biasanya seperti itu. Yang ketiga ini adalah secara pilihan. Artinya apa? Setiap keputusan-keputusan yang kita ambil itu pasti ada namanya konsekuensinya masing-masing. Oleh karena itu kita mengapa perlu mempertimbangkan pilihan A, B, C, dan D, dan lain sebagainya dalam memutuskan sesuatu. Kita pasti mempertimbangkan akibat di masa yang akan datang. Kita selalu pilih akibat yang kecil. Kita selalu pilih konsekuensinya yang kecil. Nah, itu secara pilihan. Jadi ini ada 3 sudut pandang mengenai sebab akibat. Nah, ada sesuatu yang tidak terlihat tetapi itu bekerja di dalam hidup kita. Baik itu kita sadari ataupun tidak kita sadari. Setiap tindakan menanam benih dan setiap benih memanggil panen. Seperti tadi ya, sebab-sebab yang kita buat, yang kita lakukan, ujung-ujungnya akan ada akibat yang akhirnya kita panen. Seperti kalau kita lihat di sini, seperti hukum tabur tuai, seperti itu ya. Apa yang kita lakukan, itu pasti kita akan memanennya. Nah, kita mau belajar tentang sebab akibat ini. Ada di dalam satu bagian firman Tuhan yang menjelaskan secara gamblang ya menurut saya. Dari apa yang dilakukan suatu bangsa terhadap Tuhan, jadi kita mau berbicara sebab akibat antara hubungan kita dengan Tuhan. Yang dilakukan suatu bangsa ini terhadap Tuhan dan akibat apa yang terjadi yang mereka alami. Kita mau belajar dari satu kitab yaitu kitab Hagai. Di Hagai pasal 1 dan pasal yang kedua. Nah, secara keseluruhan kitab Hagai ini menurut saya adalah kitab yang sangat luar biasa melalui seorang nabi yang namanya Hagai yang memberikan teguran langsung kepada bangsa Israel pada saat itu. Kita mau lihat urutan sejarahnya, di mana bangsa Israel pada saat itu pulang dari pembuangan di tahun sekitar 538 sebelum Masehi. Kemudian kenapa sih mereka harus pulang? Padahal waktu mereka adalah harusnya 70 tahun, tapi mereka tidak sampai 70 tahun, mereka harus kembali. Sudah dipulangkan melalui Raja Darius pada saat itu. Tetapi mereka pulang harus dengan perintah ini, tugas ini, yaitu membangun kembali bait Allah. Jadi, bangsa Israel pulang kembali ke tanah asalnya dengan membawa tugas mereka harus membangun kembali bait Allah. Nah, kita perhatikan ya, ini adalah bangsa Israel yang dibuang ke Babel pada saat itu. Otomatis tempat asalnya ini dihancurkan. Ya sama ya, pada saat itu ketika satu kerajaan berhasil menduduki suatu tanah, maka itu akan dihancurkan. Seperti itu. Nah, jadi bait Allah pada saat itu pun dihancurkan. Semuanya rata.
Oke, mereka pulang melihat semua kondisi yang rata, yang hancur dan lain sebagainya. Tapi dengan tugas bahwa mereka harus membangun kembali bait Allah, mereka semangat. Mereka membangun bait Allah dengan semangat. Tetapi, nah, di periode yang ketiga, Bapak Ibu bisa lihat bahwa pembangunan bait Allah itu mulai terhenti. Nah, ini dijelaskan di Hagai pasal yang pertama. Kalau Bapak Ibu baca nanti, itu diceritakan mengapa pembangunan bait Allah itu bisa terhenti. Akhirnya datanglah Nabi Hagai memberikan teguran bagi bangsa Israel pada saat itu. Nah, ini yang mau kita bahas. Sebab akibat apa yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Oke. Yang terjadi, kita mau baca di Hagai pasal 1 ayat yang 4. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah di sini bait Allah ini tetap menjadi reruntuhan. Jadi yang terjadi pada saat itu adalah mengapa pembangunan bisa terhenti, karena mereka lebih memprioritaskan rumah pribadi mereka. Mereka lebih sungguh-sungguh membangun rumah pribadi mereka dibandingkan dengan rumah Tuhan atau bait Allah. Sehingga teguran disampaikan, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik. Nah, ini suatu kalimat sindiran bagi orang-orang Israel pada saat itu. Karena mengapa mereka dipulangkan? Karena mereka harus membangun kembali bait Allah, rumah Tuhan. Tetapi yang mereka lakukan justru sebaliknya. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri, membangun rumah mereka sendiri. Di situ dijelaskan bahwa dipapani dengan baik. Artinya apa? Bahwa mereka lebih mementingkan rumah mereka. Mereka mencari bahan yang lebih baik untuk kebutuhan pembangunan rumah mereka. Dalam beberapa tafsiran saya membaca bahwa mereka menggunakan kayu aras, kayu yang baik pada waktu itu untuk membangun rumah mereka. Sedangkan rumah Tuhan dibiarkan terbengkalai sampai berhenti. Jadi mereka memiliki waktu dan sumber daya untuk memperindah rumah pribadi mereka. Yang kedua, mereka menunda pembangunan bait Allah dengan alasan belum waktunya Tuhan, masih lama. Rumahku ini belum selesai Tuhan. Ya kan, kalau kita ya sebagai manusia kan ada 3 ya, papan, pangan, sandang. Nah, itu kan kebutuhan pokok kita. Lah papanku ini loh Tuhan, belum jadi. Kok Tuhan suruh saya bangun baitnya Tuhan dulu? Jadi mereka merasa bahwa belum waktunya, ada alasan. Prioritas mereka lebih tertuju pada kenyamanan pribadi. Oh enggak apa-apa Tuhan, masih nanti, bisa nanti Tuhan kalau rumahku sudah selesai, baru aku bangun rumahnya Tuhan. Nanti aku lebih semangat kalau rumahku sudah jadi. Ada begitu banyak alasannya. Akibatnya apa? Akibatnya berkat Tuhan atas pekerjaan mereka menjadi terhambat. Ayat yang ke-9 dikatakan bahwa kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jadi segala jeripaya apapun yang mereka lakukan untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan berkat, itu semuanya seperti lewat. Karena apa? Di sini dikatakan bahwa aku, Tuhan menghembuskannya. Jadi apapun yang mereka dapat itu
tidak sampai mereka rasakan. Di situ dikatakan bahwa kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Nah ini akibat. Karena sebabnya apa? Mereka memprioritaskan diri mereka sendiri. Kita mau belajar 3 hal. Yang pertama, prioritas yang salah menyebabkan kekurangan. Prioritas yang salah menyebabkan kekurangan. Seringkali kita berpikir bahwa kalau kita bekerja lebih keras, bekerja lebih banyak, bekerja lebih rajin, pasti kita diberkati. Oh, aku menggunakan segala waktuku 24 jam. Oh, aku menggunakan 20 jamku untuk bekerja. Karena aku mau hasil yang banyak. Ternyata salah. Di sini Tuhan mau menekankan bahwa prioritas yang salah itu justru menyebabkan kekurangan. Tetapi prioritas yang benar, kalau kita balik, berarti menyebabkan kelimpahan. Karena bangsa Israel pada saat itu mengabaikan rumah Tuhan, memprioritaskan diri mereka sendiri, akibatnya hasil kerja mereka, apapun yang mereka buat itu tidak dibuat berhasil. Nah, prioritas yang salah menyebabkan kekurangan. Di sini Tuhan mau ajar kita bahwa prioritas kita itu adalah Tuhan yang menjadi sumber berkat, yang menjadi sumber kelimpahan, yang menjadi sumber kecukupan di dalam diri kita, yang menjadi sumber kesejahteraan di dalam hidup kita. Bukan diri kita yang menjadi sumber prioritas. Karena segala apapun yang kita lakukan ternyata tanpa berkat dari Tuhan, kita tidak memperoleh apa-apa. Sehingga ini prioritas yang salah menyebabkan kekurangan. Jadi jangan salahkan kita ya, saudara. Kalau kita bekerjanya banyak, kalau kita bilang kita sudah bekerja dengan ekstra, sampai lembur-lembur dan lain sebagainya, tapi kita selalu merasa kurang, kita masih hutang sana-sini. Ingat, apakah prioritas kita sudah benar? Tuhan mau ajar bahwa prioritas di dalam hidup kita itu hanya Tuhan. Dia yang membuat tangan kita berhasil. Poin yang kedua, tindakan kudus memanggil kehadiran Tuhan. Nah, ini ada hubungannya ya dari Hagai pasal 1 dengan pasal yang kedua. Di mana di situ ketika bait Allah itu sudah jadi, Tuhan mau kasih tunjuk bahwa bait Allah yang baru ini itu lebih mulia. Karena apa? Ada campur tangan Tuhan. Kita mau lihat ketika bangsa Israel sudah bertobat pada saat itu, sudah kembali mengarahkan diri, sudah kembali memprioritaskan Tuhan untuk membangun kembali bait Tuhan pada saat itu, akibatnya apa? Mereka menerima janji penyertaan Tuhan. Kita buka di Hagai 2 ayat 4 dan 5. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar, kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tindakan kudus memanggil kehadiran Tuhan. Artinya apa? Menyertai. Menyertai itu artinya adalah bersama-sama. Atau di dalam arti lain itu bisa mengikuti, kita diikuti Tuhan, diawasi Tuhan, disertai Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, penyertaan.
Jadi ketika tadi ya menyadari bahwa prioritas salah, kemudian kembali berbalik kepada Tuhan, Tuhan tahu bahwa kita bertobat, ada tindakan yang kita lakukan dan itu memanggil kehadiran Tuhan. Ingat bahwa kehadiran Tuhan itu menjadi faktor penentu perubahan. Makanya mengapa ya ketika kita datang beribadah, dengan kita sekedar datang, kita tidak akan dapat apa-apa, kita tidak akan merasakan apa-apa. Tetapi kalau kita datang dengan sungguh-sungguh merindukan kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan, pasti kita pulang ibadah akan terasa beda. Nah, ini menjadi faktor penentu perubahan. Kehadiran Allah membawa kuasa atau power untuk melakukan dan memulihkan, bukan hanya keuntungan materi tetapi juga pembentukan iman. Jadi ini pentingnya kehadiran Allah. Bangsa Israel berhasil menghadirkan kembali Allah untuk menyertai kehidupan bangsa pada saat itu. Poin yang terakhir ini adalah kekudusan dalam perbuatan menghasilkan pemulihan nyata. Setelah Allah hadir menyertai, memberkati mereka, maka mereka mengalami pemulihan. Allah mengurapi usaha mereka, memulihkan hasil dan menjanjikan kemuliaan yang lebih besar bagi bait Allah pada saat itu. Bahkan juga memulihkan otoritas melalui Zerubabel. Mereka tambah-tambah menerima janji Tuhan, pengurapan dari Tuhan, pemulihan. Jadi jangan harapkan ketika kalian bertobat, ketika kita bertobat, kita langsung mendapatkan pemulihan. Ingat bahwa itu Allah hadir senantiasa seturut dalam perjalanan hidup kita untuk memulihkan hidup kita. Jadi tidak tiba-tiba langsung kita mengalami pemulihan. Mungkin itu bisa terjadi, tapi ingat, itu semuanya peran adanya kehadiran Allah di dalam diri kita. Nah ini, kekudusan berkaitan dengan hubungan perjanjian dengan Allah. Perbuatan suci adalah perwujudan ketaatan yang memulihkan dan memelihara hubungan itu. Jadi ingat, kekudusan itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, tidak ritual, tidak sebatas ritual ibadah. Jadi itu ya, kekudusan itu muncul dari hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, bukan ritual ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Kemudian kehadiran Allah itu menjadi faktor keberhasilan di dalam hidup kita. Jadi ada hubungan sebab akibat antara ketaatan dan berkat dalam kerangka perjanjian Allah seperti yang ada di dalam kitab Hagai ini. Tetapi bukan hukum mekanis yang selalu berlaku tanpa pengecualian. Kita sering dengar bahwa kalau kita mau diberkati, kita harus melayani Tuhan. Kalau kita mau diberkati, kita harus sungguh-sungguh ibadah kepada Tuhan. Ya, memang itu benar. Tetapi ternyata berkat tidak hanya terbatas pada itu saja. Yang lebih penting adalah berkat Tuhan akan turun di dalam hidup kita melalui kehadirannya yang apa? Yang kita bangun melalui hubungan kita dengan Tuhan. Jadi yang terpenting adalah hubungan kita dengan Tuhan supaya Allah hadir menyertai hidup kita dan memberikan pemulihan di dalam hidup kita. Dari kitab Hagai ini kita belajar bahwa prioritas yang salah akan memberikan dampak yang salah di dalam hidup kita. Kita akan terus merasa kekurangan, kita akan terus merasa hampa, merasa kosong, karena prioritas kita salah. Ingat bahwa Allah itu sumber berkat, sumber penghiburan, sumber kekuatan. Jadi kalau kita salah cari sumbernya, maka kita juga akan selalu merasa kurang. Misalnya, kita mau cari air yang bersih. Kita coba cari di gunung. Oh, ada aliran air. Itu ada genangan air. Kita ambil begitu saja.
itu akan habis karena itu hanya genangan air saja. Tapi kalau kita cari benar-benar dari sumbernya, pasti tidak pernah kekurangan, akan selalu mengalir. Sama kalau kita mencari berkat, mencari sesuatu, mencari kedamaian di dalam hati kita, tapi kita tidak cari di dalam Tuhan, kita akan selalu merasa kurang. Kita akan selalu merasa kosong dan hampa. Karena kita tidak mencari sumbernya. Jadi mari bersama-sama saat sore hari ini, kita mau cari, benar-benar cari sumber kehidupan kita, yaitu Allah kita sebagai sumber hidup kita. Jangan sampai kita salah lagi prioritas. Karena apa? Ada akibat dari setiap apa yang kita lakukan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi kepadamu ya Bapa. Kembali Tuhan ingatkan kami untuk kami terus mengarahkan hidup kami kepadamu sebagai Allah sumber berkat, Allah sumber kasih karunia, Allah sumber penghiburan, sumber kedamaian, sumber kekuatan bagi kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan tiap-tiap hari untuk kami fokus kepadamu, mencari wajahmu ya Bapa, sehingga tiap-tiap hari kami tidak merasa kekurangan, kami tidak merasa hampa, kami tidak merasa kosong di dalam hati kami, karena Tuhan sudah penuhi kami dengan kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih berikan kami hikmat-Mu Tuhan, sehingga setiap apapun, pilihan apapun, setiap langkah dalam kehidupan kami yang kami ambil, semuanya mendatangkan damai sejahtera, semuanya mendatangkan kebaikan atas kehendak Tuhan saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai saat ini Tuhan, semua berkat karena pertolongan Tuhan saja yang memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami seterusnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami boleh ada dalam pimpinan Tuhan, ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah sumber berkat, Allah sumber kehidupan kami. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.